Sidang kode etik profesi KKEP terkait penyalahgunaan wewenang yang menyeret mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan sejumlah anak buahnya telah ditetapkan. 3 orang polisi termasuk AKBP Bintoro dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH alias dipecat. Sementara 2 anggota polisi lainnya diberikan sanksi demosi 8 tahun. Atas keputusan yang dibacakan, kelima anggota Polri yang melakukan pelanggaran tersebut mengajukan banding. Atas keputusan yang telah dibacakan ini, disampaikan ini, kelima terduga pelanggar menolak dan mengajukan banding atas putusan tersebut. Sidang etik terhadap AKBP Bintoro digelar di Polda Metro Jaya pada Jumat 7 Februari 2025 lalu. Dalam sidang tersebut, Majelis KKEP mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap selama penyelidikan, termasuk aliran uang yang diterima oleh Bintoro dan rekannya. Kasus pemecatan AKBP Bintoro, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan dari kepolisian, menjadi sorotan publik setelah terungkap adanya dugaan pemerasan terhadap tersangka kasus pembunuhan. Kasus pemerasan ini bermula dari laporan Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto, 2 tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang sebelumnya ditangani Polres Jakarta Selatan. Kedua tersangka dalam kasus ini melaporkan pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro dengan jumlah uang lebih dari 100 juta rupiah. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Januari 2025 yang menuntut pengembalian aset mewah dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Tim Liputan Kompas TV. 5 anggota Polri dikenakan sanksi usai terlibat kasus pemerasan terhadap 2 orang tersangka. 3 anggota Polri yang dipecat sementara, 2 lainnya didemosi 8 tahun. Apakah sanksi tersebut cukup memberi rasa keadilan bagi sistem hukum? Kami akan membahasnya bersama Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISES, serta Yusuf Warsim, komisioner dari Kompolnas. Selamat petang Pak Yusuf, Pak Bambang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Cynthia. Ya, saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, ini sanksinya sudah dijatuhkan namun keberatan atau menolak dan mengajukan banding. Menurut Anda, sanksi ini sudah tepatkah dan sudah memberikan rasa keadilankah bagi masyarakat Indonesia? Pertama, yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah responsif, bergerak cepat, menindak 5 oknum tersebut yang kemudian disidangkan dalam Komisi Kode Etik. Putusannya sudah kita dengarkan, pembacaannya 3 PTDH, 2 demosi. Sebenarnya normatif sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022, perbuatan mereka ini sebenarnya perbuatan berat. Yeah. Semuanya berat. Hanya 3 yang di PTDH, 2 demosi. Artinya ya sudah proporsional sesuai dengan Perpol, bahwa ketika itu pelanggaran berat tidak terbebas dari sanksi PTDH, termasuk sanksi demosinya itu juga demosi berat, Nah, ada penundaan kenaikan pangkat juga. Hanya kami lihat memang sanksi yang diberikan itu semuanya didasarkan fakta-fakta perbuatannya, termasuk mengapa yang demosi memang itu disesuaikan dengan fakta perbuatannya. Sekarang mereka banding. Banding itu tidak menghilangkan pelanggarannya. Banding itu apabila dikabulkan menurunkan sanksinya. Nah, oleh karenanya, karena fakta-faktanya ini terdapat unsur pidana, kita berharap dan mendorong menerapkan hukum yang sama ketika ada kasus lain di tempat lain, ketika itu ada unsur pidananya, diproses juga pidananya ini barangkali yang akan kita dorong. Hanya pada kali ini memang kita lihat Polda Metro Jaya masih mendahulukan proses kode etiknya. Namun kami akan terus mengawal, memastikan bahwa proses pidananya dapat dilakukan nantinya.
Ya, kami tangkap ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini proses banding ini nantinya akan mempengaruhi persepsi publik tidak terhadap transparansi dan juga akuntabilitas Polri. Khususnya seperti tadi yang disampaikan akan didorong ke sisi pidananya karena ini adalah berkaitan dengan pemerasan. Kalau terkait dengan banding yang terjadi di sidang KKEP, tentu masyarakat berharap banyak. Ini terkait dengan keputusan dari Kapolri ya. Kapolri pasti harusnya tetap akan menolak banding tersebut seperti itu. Tetapi bagi masyarakat, kepolisian ini sejak 98 adalah lembaga sipil yang berada di bawah peradilan sipil juga, peradilan umum seperti itu. Makanya ketika ada kasus pidana seperti pemerasan atau penyuapan yang melibatkan personil, ini harus tetap diperlakukan proses pidana. Ini yang seharusnya tetap dilakukan oleh kepolisian. Tetapi sampai saat ini kan itu belum dilakukan oleh kepolisian dengan dalih menunggu proses sidang etik. Padahal kalau kita melihat beberapa kasus sebelumnya, sidang etik maupun pidana ini bisa simultan, bisa beriringan seperti itu. Karena akan menjadi rancu bila kemudian sidang pidana itu tidak ditemukan, terus kemudian sudah terlanjur dipecat, misalnya seperti itu. Atau sebaliknya sudah terlanjur diberikan sanksi demosi, tapi pidananya ternyata berat seperti itu. Makanya akan menjadi rancu. Makanya sidang pidana itu harus segera dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tanpa ada proses pidana di peradilan umum, kepolisian ini akan seolah-olah memiliki kebal hukum, tidak diproses pidana, berbeda dengan masyarakat sipil biasa seperti itu. Kalau dari Kompolnas sendiri Pak Yusuf, ada tidak upaya yang khusus dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya kelalaian pengawasan atau keterlibatan pihak lain dalam institusi Polri? Karena kalau kita tahu kasus pemerasan ini kan yang belakangan ini bukan yang pertama kali terjadi. Ya, kalau dalam kasus 5 oknum ini kan melibatkan unsur non-oknum Polri. Dikatakan kan kuasa hukum itu kan APH juga, aparat penegak hukum lain. Maka ini PR kita bersama, kerjasama aparat penegak hukum untuk ke depan bisa mengungkap kasus-kasus seperti ini apabila memang ada. Ya ini kita apresiasi kuasa hukum yang kedua korban pemerasan ini berani mengungkapkan. Ini kita apresiasi. Artinya kalau memang ada lagi seperti ini, kami sangat responsif itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ini terkait dengan pengawasan. Pengawasan ini sangat penting ke depan, pengawasan pimpinan, pengawasan penyidikan khususnya. Dan kami juga pengawasan Kompolnas, setidaknya kita berharap kepada masyarakat untuk sama-sama mengawasi ketika membuat laporan polisi, sampaikan saja ke Kompolnas agar sama-sama kita awasi prosesnya. Apalagi kelompok-kelompok rentan yang itu menjadi korban dugaan tindak pidana itu sangat penting untuk kita kawasi. Kami sendiri dalam hal ini memprioritaskan pengawasan pelayanan penegakan hukum terhadap kelompok rentan, korban anak, korban perempuan, sehingga kita berharap apabila ada laporan-laporan polisi disampaikan masyarakat, kami menunggu bisa disampaikan juga ke Kompolnas, akan kami awasi dan kami atensi prosesnya. Itu nantinya. Pak Bambang, hal yang demikian bisa terjadi lagi. Ya, Pak Bambang, kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu sempat menyebutkan ciri khas negara gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Bisa dikatakan secara luas bahwa apa yang terjadi saat ini di Polri dengan melakukan pemerasan terhadap tersangka pembunuhan ini adalah bagian dari kegagalan Polri? Ya, kewenangan kepolisian yang diberikan negara itu adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sekaligus sebagai penegak hukum. Artinya ini adalah kewenangan amanah yang sangat besar bagi kepolisian.
dalam penegakan hukum ini sesuai dengan kesepakatan bernegara kita, tentu semuanya harus tunduk di bawah hukum. Ketika kepolisian sebagai aparat penegak hukum gagal melindungi, mengayomi masyarakat, bahkan mencederai rasa keadilan masyarakat, inilah indikasi bahwa negara salah yang seperti disampaikan oleh Presiden ada negara gagal. Artinya negara sudah tidak mampu melindungi dan mengayomi masyarakat. Makanya dalam kasus pemerasan ini equality before the law itu harus tetap dijunjung tinggi dengan melakukan proses pada semua orang yang terlibat dalam tindak pidana, tidak terkecuali oleh anggota kepolisian. Makanya proses pidana tadi seperti disampaikan Pak Yusuf, ini harus didorong. Kepolisian jangan ragu-ragu untuk melakukan proses pidana bagi personilnya. Bila tidak, ini lagi-lagi akan menjadi salah satu ciri negara gagal dan akan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian seperti itu. Pak Yusuf, singkat saja, apa langkah konkret yang akan dilakukan Kompolnas agar peristiwa serupa dan peristiwa-peristiwa negatif lainnya di institusi Polri tidak lagi terjadi, agar negara ini bisa menjadi negara yang baik, bukan negara gagal? Apa yang menjadi komitmen di dalam penegakan hukum oleh Polri itu, penegakan hukum yang beretika itu benar-benar dijunjung tinggi, dan bagaimana konsistensi pelaksanaannya itu memerlukan penguatan pengawasan melekat oleh pimpinan, pengawasan penyidikan, dan juga kami akan terus mengoptimalkan pengawasan Kompolnas terhadap proses penanganan laporan polisi, penyelidikan dan penyidikan itu terus yang akan kita optimalkan. Oke, kita akan nantikan kinerja dari Kompolnas. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner dari Kompolnas, dan juga Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISES, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang hari ini. Terima kasih.